Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua guys? Kita tetap akan membahas ya dunia politik Indonesia yang lagi rame-ramenya. Apalagi setiap hari ada aja info-info menarik. Akhir-akhir ini Gibran masih sangat menjadi sorotan publik ya, dimana netizen sering banget menguliti si Gibran ini. Gimana enggak coba? Yang lagi rame ini ya, dimana si Gibran mengatakan kalau orang hamil itu harus cukup asam sulfat. Tentu hal itu membuat para netizen emosi guys. Dan membuat para netizen berpikir benar kalau Gibran tidak mau diajak debat. Karena sering banget kata-katanya itu blunder dan salah. Hal itu tentu memicu masyarakat dan netizen berkomentar ya. Ada yang berkomentar baik, ada pula yang berkomentar buruk karena merasa jengkel dan merasa kalau Mas Gibran ini tidak mumpuni untuk menjadi wakil presiden. Karena kita tahu ya, seorang wakil presiden itu juga sangat penting. Gimana jadinya nanti jika seorang wakil presiden itu tidak jenius? Oke guys, nah di sini gue mau ngerangkum semua komentar-komentar dari para netizen yang tentunya membuat kita semakin terbuka ya. Dan juga di sini gue bukan mau merendahkan seseorang, tapi ini ingin membuka ke publik. Inilah kebenaran dan inilah kenyataannya. Dan dari sini masyarakat bisa menilai mana yang harus dipilih dan mana yang harus tidak dipilih. Gile bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama. Sama-sama keras. Kacau wapres lo tuh, wey. Ajarin apa tuh tukang kuda bisiknya? Biar kalau diajak debat jadi kagak begitu obrolannya. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. Katanya kuliah di Australia. Nggak taunya dagang cilok. Ya wajar saja sih kalau netizen itu emosi jengkel karena tidak sesuai gitu, tidak kapasitasnya bukan di situ gitu ya. Oh ya guys, buat kalian yang belum tahu asam sulfat nih ya, gue jelasin dikit nih. Apa itu asam sulfat dan fungsinya? Asam sulfat H2SO4 merupakan zat kimia yang paling banyak digunakan pada proses pickle oleh masyarakat penyamak kulit. Nah, coba kita lihat apa bahaya dari asam sulfat ini ya. Asam sulfat akan menimbulkan iritasi yang parah jika terkena jaringan tubuh. Jika tertelan, bahan kimia ini bisa membakar mulut dan tenggorokan. Coba bayangin guys, kalau ada orang hamil dan memakan ini, bagaimana coba? Lo. Gak bahaya tak? Saya kok jadi semakin yakin ya kenapa Gibran ini takut untuk debat. Karena dia untuk membedakan asam sulfat dan asam folat saja tidak paham. Masa ya dikatakan bahwasanya ibu-ibu yang hamil itu disuruh ngecek kebutuhan asam sulfatnya apakah sudah terpenuhi. Lah ini kan jelas ngawur sekali. Yang dibutuhkan ibu-ibu hamil itu bukan asam sulfat tapi asam folat. Kalau asam sulfat itu bahan kimia yang bisa menyebabkan luka bakar. Paham gak? Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Gibran barusan? Ternyata apa yang disampaikan oleh Gibran itu template di mana-mana dia menyampaikan bahwasanya ibu-ibu hamil itu membutuhkan asam sulfat. Nah, bayangkan kalau saya dan teman-teman lainnya ini tidak mengkritisi, tidak meluruskan. Apa jadinya ketika orang-orang yang ngefans berat sama Gibran, kemudian mereka ini menenggak beneran asam sulfat? Lah apa nggak wassalam? Kok malah saya dan teman-teman lainnya yang mengkritik, yang meluruskan, malah dituduh cuma menghina, cuma membuli. Jadi gini ya guys ya, kalau pejabat publik itu wajar dikritisi, wajar dikritisi gitu ya. Karena dengan itu mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau nggak ada yang mengkritisi lalu siapa?
yang mau membenarkan ini semua ya kan. Tapi ya mengkritisi juga tidak selamanya juga baik juga sih ya. Ada juga yang justru membuli dan lain-lain. Tapi di sini konsepnya untuk mengkritik ya guys. Tapi tenang guys, nanti di sini Mas Gibran juga klarifikasi ya tentang pernyataan dia tersebut. Nah, inilah klarifikasi dari Mas Gibran. Coba kita lihat ya. Mas, kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat itu Mas. Salah ya? Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh Mas kalau bukan asam sulfat? Di sana nanya apa? Asam Folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan. Sorry ya. Maaf, mohon dikoreksi. Tapi ini jadi kayak itu loh Mas, pesimis masyarakat karena Mas Gibran salah sebut Oh ya, dengan kemampuan. biar warga yang menilai ya. Gimana ya guys ya, mau nggak dibully tapi kok gatel. Tapi janganlah, tetap jangan, kita hargain guys. Namanya manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Ya mungkin Mas Gibran ini kekurangan di cara pengetahuan secara apa ya, intelektualnya mungkin apa gimana lah gitu ya. Tapi dia secara gerakan atau satsetnya itu mungkin, tapi gue juga nggak tahu sih ya. Nah jadi gini guys, menurut para ulama itu kita itu bicara sesuai dengan kapasitas kita yang kita tahu saja. Kalau kita tidak tahu ilmunya mending jangan bicara. Karena apa? Pasti salah itu. Nah maka dari itu ya mungkin dari sini kita bisa belajar juga ya, tidak hanya untuk pejabat publik tapi juga untuk masyarakat. Kalau kita tidak tahu mending kita jangan bicara. Kita bicara yang tahu-tahu aja, kita kritik yang kita mengerti saja. Oke guys, sekian dari gua Prayoga Muhammad. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen kritis Anda silahkan di bawah ya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.